Kembali lagi di pendalaman ajaran. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program ini di mana kita akan selalu diajak untuk terus belajar mengenai ajaran-ajaran Kristen dan bagaimana kita dapat menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini tentunya saya nggak sendirian, dan hari ini bersama dengan Pendeta Andreas Daud. Shalom. Shalom, Penatua Samuel. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sampai sejauh ini ada dalam keadaan sehat, baik, dan Sehat ya. aman. Puji Tuhan. Malah agak serak-serak dikit nih tadi. Iya, ini nggak tahu karena agak terganggu beberapa waktu ini. Tapi nggak apa-apa, ada air minum. Ada airnya. Oke, hari ini kita akan bersama membahas sebuah tema yang cukup menarik ya, yaitu bolehkah kami atau ya kita ini untuk meminta kemudahan kepada Tuhan gitu ya. Boleh apa enggak sih sebenarnya, atau malah kita lagi nyuruh-nyuruh Tuhan nih sebenarnya, jangan-jangan gitu kan ya. Tapi sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baik, kita silakan. berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini kami boleh bersama untuk belajar Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu, biarlah Engkau yang terus membimbing, Engkau yang terus mendidik kami Tuhan, dan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk penonton dari program ini Tuhan, agar dapat tercerahkan Tuhan dan belajar sesuatu melalui tayangan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi kalau kita mau ngomong tentang minta kemudahan gitu ya. Jadi sebenarnya kan kadang orang ngomong kalau orang jadi orang Kristen itu hidupnya tidak mungkin mudah karena banyak tantangan. Tapi ada yang bilang ya harusnya aku kalau sudah percaya tuh ya semua hidupnya jadi enak gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya apakah memang kapan sebenarnya kita tuh bisa meminta pengen hidup semuanya tuh jadi mudah tuh sebenarnya yang kayak gimana sih? Iya, baik. Ini tema yang memang sangat menarik, tidak terlalu doktrinal atau tidak terlalu dogmatis, tetapi juga sama sekali tidak meninggalkan dogmatisnya atau pengajarannya, tetapi juga menyentuh dua hal, dogmatis dan praktis. Bolehkah kami atau kita meminta kemudahan kepada Tuhan? Nah, kita mesti melihat dari beberapa hal, dan terutama untuk kehidupan ini. Orang kalau mau meminta itu kan berarti dia mengalami suatu atau merasakan ada kebutuhan yang tidak bisa dia penuhi dalam dirinya. Betul. Maka solusinya selalu meminta. Dalam aspek apapun juga, orang anak kepada orang tua, ketika anak sudah merasa tidak bisa mendapatkan dengan kekuatannya sendiri, dia akan meminta kepada ayah atau ibunya, dan seterusnya. Nah begitu juga sebenarnya penghayatan di dalam iman Kristen. Jadi meminta kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang memang ada dalam penghayatan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena begini, hidup ini kan memang pasti selalu berada pada dua musim ya. Ya, betul. Musim yang menyenangkan, musim yang tidak menyenangkan. Nah, ketika musim yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ini hadir dalam hidup kita ini kadang-kadang sulit diterima. Orang kan cenderungnya ingin supaya musim hidupnya tuh selalu menyenangkan. Ya, selalu happy. Selalu happy, tidak sulit, mau dapatkan apa-apa mudah didapatkan, pekerjaan lancar dan lain sebagainya. Nah, ada satu firman Tuhan nih dalam Pengkhotbah 3 ayat 4. Ini sangat menegaskan. Ada waktunya untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kita lihat selalu ada dua pasang, menangis, tertawa, meratap dan menari dan seterusnya. Nah, jadi ini
musim kehidupan manusia itu pasti tidak terlepas dari dua musim. Musim yang menyenangkan, musim yang tidak menyenangkan. Nah, sebagai orang-orang percaya, Pak Samuel, kita memang harus menghayati bahwa apapun musim kehidupan kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kita tidak boleh berfokus kepada yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, lalu kemudian akan mengubah suasana hidup kita. Tapi harus fokus kepada apapun musimnya, kita harus mensyukurinya. Itu yang paling penting. Nah, benar. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal itu bisa kita hayati dalam kondisi menyenangkan, dalam kondisi tidak menyenangkan, engkau harus bersyukur. Harus tetap selalu ingat untuk mengucap syukur. Selalu ingat untuk mengucap syukur. Meskipun berat itu kalau pas lagi hal yang tidak menyenangkan, mau mensyukuri itu tidak mudah kan pastinya. Nah, namun demikian, karena sesuai dengan tema kita ya, Pak Samuel, ya kita harus realistis. Ketika sesuatu musim kehidupan yang tidak mudah, maka kita pasti dong aku harus mencari pertolongan ini. Aku harus meminta kemudahan ini. Dan itu sesuatu yang memang bukan menjadi sebuah lari dari kenyataan atau lari dari tanggung jawab. Tetapi memang kita memiliki akses yang demikian. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan dasar penghayatan untuk meminta kemudahan kepada Tuhan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu memang terbuka. Kita mungkin tidak akan menguraikan panjang lebar, tetapi saya menyiapkan ada 4 ayat firman Tuhan yang kita yakini ini sebagai sebuah penghayatan bahwa meminta kepada Tuhan itu kita punya akses. Punya akses. VIP akses gitu ya. Ya. Misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu kan dikatakan, namun semua orang yang menerima Yesus Kristus maksudnya ya, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan kalau kita bandingkan dengan Roma 8 ayat 14-16 juga intinya berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Nah, berbicara tentang anak Allah, coba kita bandingkan dengan kita sebagai anak dengan orang tua kita. Nah, kalau kita kesulitan kan pasti kita minta kepada orang tua kita ya. Gambaran sederhana seperti itu. Tapi kalau ngelihat kalimatnya itu tadi kan semua orang yang dipimpin Roh Kudus gitu. Terus habis itu yang di Yohanes juga semua orang yang menerimanya dan percaya gitu kan. Tapi kadang kitanya lupa itu kan bagian kita. Ketika kita pengen Tuhan melakukan bagiannya, kita kadang lupa bagian kita. Kita yang hidupnya nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita meminta dalam kondisi kita sedang tidak percaya, jangan-jangan. Ini yang kemudian nanti kita akan melihat di bagian berikutnya. Supaya kita meminta itu memiliki dasar. Betul. Dasarnya itu seperti Pak Samuel katakan tadi. Engkau meminta karena engkau memiliki dasar, yaitu engkau adalah anaknya. Kenapa engkau disebut anaknya? Karena engkau sudah percaya kepada Tuhan itu. Pada Tuhan gitu ya. Karena orang tuh kadang cuman ingatnya itu yang di Matius 7 itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, tapi berhenti di situ aja. Nah, yaitu banyaknya orang itu kalau meminta kemudian dengan pemikiran seperti itu, dia lupa. Dia hanya mempertahankan atau berpijak pada aku kan sudah diberi hak menjadi anak. Tetapi jangan lupa, sekalipun engkau anak, engkau juga harus mengerti dong posisi dirimu sebagai anak.
Ya. Anak yang bagaimanakah engkau dan bagaimanakah seorang anak yang berbakti itu ketika meminta kepada orang tuanya? Kira-kira gambarnya seperti itu. Ya, Nah, makanya baca Matius 7 ayat 7 itu jangan Sepotong dipenggal itu di ayat di situ 7-nya. Kita baca semuanya. Saya tulis itu di materi ini. Coba Pak Samuel baca ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11 itu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini kita masih belum mendapatkan apa bagiannya kita ya. Ada satu ayat yang cukup jelas, misalnya kalau kita perhatikan di dalam kan orang tuh kan biasanya ini loh Alkitab menjelaskan harus minta, maka pasti Tuhan akan memberikan. Termasuk dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 juga kan disanakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan, dan seterusnya. Tapi kalau kita berhenti pada bagian-bagian yang menghibur ini, kita akan terjebak. Dan kita akan menjadi anak yang manja, yang gampangan, yang meminta. Karena kita hanya fokus kepada hak saja. Iya. Tapi kan tadi kan udah jelas juga kan sebenarnya kayak pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu kan yang dicantolin di tengkuknya kerbau buat membaca itu kan biasanya kan. Nah itu kan juga barang yang gak enak sebenarnya kan. Ada sesuatu yang akhirnya kita gak bisa belok kiri belok kanan semau sendiri gitu kan, harus ikut sama Tuhan yang masang itu dan nyuruh untuk belajar kan. Sebenarnya kan itu juga yang Tuhan kasih gitu. Jadi apa yang tadi Pak Samuel katakan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu kan satu yang membebani. Kalau kita secara bebas menafsirkan ini, engkau bisa meminta karena Tuhan menyuruhmu meminta atau memanggilmu untuk meminta. Tapi bukan berarti engkau mengabaikan apa yang menjadi bagianmu. Betul. Mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Ini nanti ada ayat berikutnya di sana dikatakan ada bagian firman Tuhan, mintalah apa saja, tetapi jangan lupa itu harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nanti kita akan ketemu di bagian berikutnya. Kita lanjut dulu. Ya, jadi 4 ayat yang saya masukkan ini, Yohanes 1 ayat 12, Matius 7 ayat 7 sampai 11, kemudian Matius 11 ayat 28 sampai 23, lalu saya tambah satu lagi, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 itu memang masih berbicara kepada bahwa kita ini meminta itu boleh kepada Tuhan, karena memang ada aksesnya. Dan aksesnya itu Tuhan yang memberikan dan membuatnya bagi kita. Makanya sebagai kesimpulan kecil di bagian awal ini, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang percaya, saya tegas mengatakan kita boleh meminta kemudahan dari Tuhan. Karena setiap orang percaya memiliki relasi dengan Allah atau seperti seorang anak dengan ayahnya. Memiliki relasi yang intim dan dilingkupi kasih yang melimpah. Sehingga tersedia akses atau jalur atau ruang untuk meminta kemudahan dari Bapa Surgawi. Itu poin yang pertama. Berarti intinya boleh dulu. Kita boleh meminta ya. Karena kan salah satunya ketika kita meminta itu kan juga menunjukkan bahwa ya kita kenal Tuhan kita sebagai Bapa gitu kan, percaya dan juga ya mengandalkan Tuhan gitu. Betul. Ya dalam menjalani kehidupan gitu ya. Iya.
Karena kalau mintanya ke orang lain lah itu berarti tidak mengandalkan Tuhan. Gitu. Ya, jadi ini memang 4 ayat yang saya munculkan ini itu memang mau memberikan penghayatan bahwa kenapa sih kita boleh? Ya memang ada jalurnya. Dan yang membuat jalur itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Tapi dengan catatan, kamu kenal gak kepada siapa yang kamu minta? Betul. Lalu percaya gak kamu kepada dia? Lalu ketika kamu mengenal percaya ini, maka kamu juga boleh mengenalkan dong dengan meminta apa yang kamu harapkan, termasuk meminta kemudahan seperti itu. Betul. Lalu kalau sebenarnya kemudahannya ini berupa apa sih? Kadang kan kita mintanya itu kita sudah spesifik tuh biasanya tuh kalau minta doa. Ini aku kok dikasih gini, tolong ini biar pergi aja masalah ini gitu kan. Iya. Atau kita bisa minta kemudahan, pokoknya endingnya harus begini gitu. Itu sebenarnya lagi ngatur atau itu sebenarnya memang kita boleh meminta kemudahan yang seperti apa nih? Ya, itulah yang seringkali tidak dipahami secara dalam oleh banyak orang, sehingga memanfaatkan akses bagian pertama yang sudah kita perbincangkan tadi itu dengan berfokus pada dirinya sendiri. Sehingga yaitu tadi salah satu yang Pak Samuel katakan itu, sampai kemudian ada detailnya, lalu kalau misalnya tidak seperti itu, dia kemudian mengatakan kok nggak dijawab seperti yang saya inginkan gitu. Kok Tuhan nggak jawab sih? Nah, kok Tuhan nggak jawab sih? Padahal sudah spesifik sekali nih. Lalu kemudian yang berbahaya lagi tuh kadang-kadang mengklaim seperti yang dia inginkan. Ya, misalnya saya ingin mobil seperti ini. Nah, padahal untuk mendapatkan sebuah mobil itu kan bukan sesuatu yang mudah. Harus berjuang. Dan tahun depan kalau bisa, nih barusan masuk tahun baru kan, di akhir tahun banyak orang bikin resolusi itu. Betul. Nanti tahun 2025 saya harus begini. Pokoknya saya minta kepada Bapa yang empunya segala-galanya. Silahkan saja berbicara seperti itu. Tapi ingat, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi Tuhan memberi kemudahan berdasarkan apa yang disaksikan oleh firman Tuhan itu. Itu ada koridornya, ada aturannya, ada bagian Tuhannya yang jelas, yang tidak boleh kita atur-atur, utak-utak-atik gitu. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Intinya kalau kita jeli dan teliti membaca ayat ini, Tuhan itu nggak pernah memberi atau pasti tidak mau memberi seperti yang kita bayangkan. Saya minta handphone yang tahu-tahu keluar handphone gitu enggak ya? Ya, tahu-tahu keluar handphone dan tipenya sesuai dengan yang dia inginkan lagi. Biasanya kan orang begitu. Tuhan menurut saya sangat fair Tuhan memberikan kemudahan kepada kita itu. Bukan membuat kita menjadi manja, bukan membuat kita menjadi malas, tetapi dikatakan dia memberi kekuatan itu berarti dirimu lah yang akan menjawab permintaan daripadamu sendiri. Yang Tuhan berikan kepadamu itu kekuatan. Kekuatan dalam arti gini, kekuatan itu tidak melulu berpikir tentang otot ya. Tapi kekuatan kebersandaran kita, kekuatan iman kita, kekuatan kita mengandalkan Tuhan, itu berbicara tentang kekuatan. Betul. Jadi Tuhan tidak akan memberikan sesuatu seperti yang kita bayangkan. Katakanlah seperti yang tadi saya katakan. Pokoknya tahun 2025 ini saya harus punya mobil model ini. Jangan begitu kalau minta sama Tuhan. Kalau kita minta sama Tuhan seperti itu berarti kita mengatur Tuhan. Kita tidak minta sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu keinginan kita, belum tentu itu kebutuhan kita. Belum gitu tentu kebutuhan kita. Dan Tuhan, keinginan itu tidak selalu yang benar loh. Iya, betul. Padahal Tuhan kan yang tahu sebenarnya apa yang aslinya kita butuhkan. Kadang jawabannya itu malah
Oh iya, bahwa ternyata Tuhan kasih yang memang aku benar-benar butuhin nih, bukan Betul cuman sekali. keinginan aja. Karena kalau misalnya itu dikasih, maka ada resiko-resiko di belakang yang kita nggak pikirkan waktu minta, kadang kan gitu juga. Dan yang kadangkala bisa terjadi itu kalau kita misalnya Tuhan memberikan dan kita mendapatkan, nah itu bisa mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Saking senangnya menikmati pemberian Tuhan itu, dan kita tidak lagi hidup memuliakan Tuhan dan lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memberi seperti yang engkau inginkan, tetapi selalu sesuai dengan kehendaknya. Nah, untuk bagian ini ya, kemudahan seperti apa ini ya, saya menambahkan 2 ayat lagi. Di Filipi pasal 4 ayat 13 itu. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bagian ini nih, Rasul Paulus hendak mengajarkan agar kita nih melihat segala perkara itu yang kita alami, baik sulit maupun yang mudah, ada dalam koridor pengetahuan Tuhan. Nah, jadi dalam hal meminta kemudahan kepada Tuhan itu, kita harus selalu kembalikan kepada Dia jauh lebih tahu sebelum kita merasakan kelemahan itu. Betul. Dia jauh lebih tahu sebelum kita meminta apa yang mudah menurut kita, tapi Dia sudah punya jawabnya. Oleh sebab itu, harus selalu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Nanti di bagian akhir itu saya pertajam itu. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita memang kadangkala ketika minta kemudahan itu karena ada sesuatu yang kita alami tidak mudah. Seperti pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Tapi perhatikan, Tuhan tidak pernah melepaskan pencobaan itu. Di awal tadi Pak Samuel katakan, Tuhan, saya berdoa supaya pencobaan ini lalu daripadaku. Itu sama dengan kita itu mau enaknya aja, mau senangnya aja. Lalu di mana tanggung jawab kita? Nah itu, makanya kan Rasul Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan biasa. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, perhatikan kalimat yang bagian berikutnya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalimat-kalimat firman Tuhan ini memang sangat menghibur, tapi jangan pernah kita menelan mentah-mentah. Karena konteks ketika penulis firman Tuhan ini berbicara selalu dikaitkan dengan keberadaan hidupnya. Rasul Paulus tuh kenapa dia menulis ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi, karena dia mengalami. Dan Rasul Paulus itu ketika meminta pertolongan Tuhan itu betul-betul dia merasakan bahwa kedekatannya dengan Tuhan itulah yang membuat dia mengerti, oh Tuhan tahu jalan keluarnya. Kadang kan kita ngelihat masalah itu ya satu, pengennya kalau bisa berlalu saja. Tapi ya kalau dari kita baca semua ayat-ayat tadi nggak pernah ada satu kali pun yang ngomong bahwa Tuhan akan menyingkirkan masalahmu daripadamu. Selalu kan Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, memberikan kemampuan gitu-gitu kan. Tuhan yang akan ketika bilang bahwa tidak akan melampaui kekuatan kita gitu kan. Karena Tuhan yang akan setia gitu kan, tidak membiarkan kamu dicobai, melampaui. Kadang ketika kita merasa ini susah banget, ini sudah jauh di atas kemampuanku, padahal Tuhan melihat bahwa kita sebenarnya mampu kalau kita mengandalkan Tuhan. Betul sekali. Kadang kita lupanya itu kan, ya kita fokus sama kemampuan kita sendiri, kitanya jadi nggak mengandalkan Tuhan. Jadi ketika masalah itu datang, Tuhan sedang mengingatkan, ayo sini, andalkan aku lagi, ayo sini, nanti aku bisa kok. Meskipun yang pernah saya alami juga, kayak kita ngerasa ini udah nggak karu-karuan, ini udah berat banget nih, kenapa kok harus di aku? Tapi yang Tuhan ingatkan adalah ya karena aku tahu kamu bisa. Mungkin kalau dikasih ke orang lain belum tentu bisa. Dengan masalah yang sama, maka orang lain tidak aku kasih yang seperti ini yang kamu alami. Iya, makanya itu memang harus terjadi di kamu. Karena kalau supaya kamu bisa balik dan terus mengandalkan Tuhan, maka
pasti akan ada jalan keluar, yaitu penyertaan Tuhan selalu ada. Ya. Itu yang kadang orang sering lupa juga gitu, pengennya kan gampang, Ya. masalah selesai, Ya. masalah selesai. Padahal Tuhan kepengen kita juga jadi anaknya yang terus naik level juga kan. Betul. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Samuel itulah yang menjadi penghayatan praktis sebetulnya dari beberapa ayat firman Tuhan yang disampaikan, bahwa memang kita punya akses, tetapi Tuhan juga selalu mendidik kita melalui aksesnya itu. Nah, maka di bagian berikutnya kita akan perhatikan itu, bagaimana kita menyikapi beban-beban hidup dan percaya bahwa di balik semuanya itu ada rencana baik Tuhan. Nah, ini yang kadang-kala sulit dipahami oleh banyak orang, sehingga jangankan persoalan besar, yang kecil saja pingin minta kemudahan. Nah, disinilah kita akan masuk pada, kalau kamu selalu meminta kemudahan, padahal sebetulnya kamu sudah punya modal untuk melewati itu. Nah, kalau yang besar, Tuhan sendiri ngomong melalui Rasul Paulus, ndak melebihi kekuatanmu kok, karena aku tetap bersama dengan kamu. Nah, jatuh pun gak sampai geletak kok kan. Jatuh gitu. pun tidak akan sampai tergeletak. Kuncinya apakah kamu sangat yakin bahwa aku selalu bersama dengan kamu? Atau kamu tergoda mau memakai kekuatanmu sendiri, atau bahkan mungkin menjadi orang yang memang yang lebay sekali, yang dikit-dikit minta ditolong, Apa kamu ini modelnya seperti apa? Nah, itu yang Tuhan inginkan. Pengen kita berproses juga. Iya. Gitu ya. Nah, makanya kan di bagian berikutnya itu kan saya tuliskan, menyikapi beban-beban hidup dengan percaya bahwa di balik semuanya ada rencana baik Tuhan bagi kita. Hidup ini suatu proses, sehingga tidak akan pernah mudah sebetulnya memang hidup ini. Mulai orang lahir, begitu lahir dia kan langsung berhadapan dengan tantangan hidup. Ketika di dalam rahim itu, waduh, hangatnya minta ampun, menyenangkan sekali, akses untuk nutrisi makanan pun udah tersalurkan. Udah langsung masuk, gak perlu masuk, gak perlu disuap atau apalagi mengunyah. Tapi begitu dia keluar dari rahim ibu, makanya kan orang kalau lahir itu kan langsung nangis. Jadi itulah yang harus kita pahami sebagai orang percaya, sehingga kita jangan sampai kemudian karena saya percaya dan ada akses ya, jadi saya nggak ngapa-ngapain pun boleh. Oh, tidak bisa begitu. Nah, disinilah kita masuk dalam proses. Sehingga namun melalui proses itulah kita akan menjadi kuat, dan ketika kita kuat, hidup yang penuh beban pun akan terasa ringan untuk dilalui. Nah, setiap proses yang kita lewati tidak ada satupun yang terlepas dari rencana baik Tuhan bagi kita. Ini sangat menarik, Pak Samuel. 2 ayat yang saya coba memperkuat untuk bagaimana kita menyikapi beban-beban hidup sebagai orang percaya, dan kita tetap punya akses untuk meminta kemudahan, tetapi kemudahan yang bagaimana yang menjadi yang paling baik yang Tuhan sediakan buat kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 itu kan mengatakan, boleh dibaca ya? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, baik. Ketika Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, itu di satu sisi bisa dipahami memang Tuhan merancang hidup kita itu tidak pernah menuju kepada yang tidak baik. Pasti kepada yang baik. Tapi jangan lupa, Tuhan juga berharap kita untuk mencapai apa yang baik yang Tuhan sediakan itu, kita juga harus siap. Kata siap ini saya pakai untuk memberikan pemahaman bahwa kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan kekuatan, dengan kedewasaan, dengan iman yang benar, Tuhan memberikan yang baik itu membuat kita tidak maju loh. Jadi kita itu seperti anak kecil yang maunya disuapin terus.
Sedangkan yang Tuhan siapkan itu, katakanlah di ujung sana tuh ada air minum. Saya tidak mungkin berkata, aku haus, aku mau minum. Tapi saya kalau untuk supaya saya tidak haus dan bisa minum, saya kan harus bangkit lalu Jalan kemudian kesana. mengambil botol minum Betul. itu. Nah, ini contoh sederhana. Tuhan merancangkan bagi kita, bukan berarti sama kayak kita pakai baju yang udah jadi itu ya. Tapi harus ada prosesnya. Supaya kita tahu ternyata apa yang baik daripada Tuhan itu untuk mengalaminya dan mendapatinya harus ada proses. Orang kalau menikmati sesuatu yang menyenangkan dengan terlebih dahulu melewati proses itu sangat nikmat loh. Ya. Sangat bangga rasanya gitu ya. Dan Tuhan mau anak-anaknya seperti itu. Walaupun memang dikatakan aku merancangkan, tetapi kita juga untuk menikmati rancangan Tuhan itu, kita harus berani melewati proses. Betul. Jangan mau mudah terus. Ya, karena kalau misalnya cuma dikasih mudah, oke, hari itu selesai, tapi ketika ketemu masalah yang sama, ya akan tetap nggak bisa gitu kan. Bisa. Tapi kalau kita berproses sampai akhirnya kita bisa dan dimampukan sama Tuhan, dikasih kekuatan tadi, kalau ketemu barang yang sama lagi, sudah bisa, gampang itu kan. Bahkan kalau yang lebih besar lagi pun kita sudah siap. Sudah siap, karena toh yang kemarin yang tak rasa sulit aja bisa bersama Tuhan, apalagi sekarang ayo dah gitu kan. Nah, jadi kalau kita jangankan secara dogma ya, pengajaran iman Kristen, secara logika saja, segala sesuatu yang kita dapatkan melewati proses itu beda loh dengan kalau kita hanya menadahkan tangan kayak gini. Ya, betul. Sangat beda. Kayak masak ya. Kalau kita masaknya susah dan semua lengkap bumbunya, itu makannya tuh puas loh. Ya. Tapi kalau kita menunggu orang yang melakukan, kita tidak tahu apakah itu prosesnya benar atau apa dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika kita makan, ternyata keasinan dan lain sebagainya. Karena salah siapa? Salahmu sendiri, karena kamu tidak melewati prosesnya. Logikanya seperti itu. Jadi kemudahan kita boleh meminta kemudahan, tapi jangan lupa siap dan berani melewati prosesnya. Itu. Satu lagi ayat firman Tuhan dalam bagian ini untuk menyikapi beban-beban dan beban-beban hidup dan kita tetap ada punya akses untuk meminta kepada Tuhan kemudahan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalimat ini harus nyambung bacanya, ya. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jangan pernah titik sampai di situ. Bagi mereka yang apa? Yang mengasihi Dia. Kata mengasihi Dia itu sangat terkait dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mengandalkan Dia dan menghormati Dia yang punya segala-galanya dalam hidup kita. Sederhananya seperti itu, Pak Samuel. Ya, kalau saya dapat dari ayat ini tuh ya, sebenarnya selalu juga nyambung dengan kalau kita biasanya minta tuh selalu kepinginnya dengan kehendak kita gitu ya, bukan kehendaknya Tuhan. Karena di ayat ini kan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan gitu kan ya. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan yang mengasihi Dia kan juga kasarnya bukan cuman aku saja, tapi juga orang-orang di sekitar. Kadang kita berdoa minta keinginan kita itu hanya enak untuk kita, tapi untuk akan ada orang lain yang terluka mungkin, bisa atau jadi tidak semuanya baik gitu ya. Dan kadang kita waktu lagi ada di masalah, kita nggak bisa melihat ada opsi solusi lain yang sebenarnya bisa mendatangkan kebaikan buat semua orang lain juga. Buat orang lain juga. Kalau ternyata kita begini, orang lain juga akan dapat gini. Dan rencana Tuhan tuh untuk yang mendatangkan kebaikan ya untuk semua. Betul. Bukan cuma untuk satu orang gitu. Jadi setiap kali kalau saya sekarang menjalani hidup juga dengan berdasarkan ayat ini, kalau ini aku sudah di rancangan Tuhan apa enggak, itu ya adalah ketika yang saya hadapi, yang saya lakukan juga
Oh, itu mendatangkan kebaikan nggak cuma buat saya saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitar ada dan di sekitar. orang lain juga. Oh, ternyata jalan begini, oh itu bisa bantu orang ini, bisa bantu orang ini, bantu orang ini. Oh ya, ini saya masih ikut jalan gitu sama Tuhan. Nah, ini kita masuk pada apa yang Pak Samuel katakan ini, yaitu meminta kemudahan berdasarkan kehendak Tuhan. Ya, kan seringkali kita, ya termasuk mungkin banyak orang ya, meminta kemudahan itu berdasarkan kehendak dan keinginan kita sendiri. Tadi yang disampaikan itu. Tapi bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, kita harus jeli atau peka melihat ini. Tanda permintaan berdasarkan kehendak diri sendiri itu misalnya, ini kan kita tadi berbicara tentang prosesnya, kita menghindar proses. Tidak mau sulit sedikit, jangankan banyak, sedikit pun gak mau. Itu cirinya orang yang meminta berdasarkan kehendaknya sendiri. Tidak mau taat pada firman Tuhan, tidak bersekutu intim dengan Tuhan, dan ingin instan, dan kemudian hanya untuk kesenangan diri. Apa yang Pak Samuel katakan tadi itu benar sekali. Itu ciri permintaan kemudahan yang bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Ya, hanya untuk kesenangan diri sendiri. Nah, kita akan perhatikan beberapa firman Tuhan yang mengingatkan kita dan mengajar agar selalu kembali kepada kehendak Tuhan. Di awal kita katakan boleh minta kemudahan, tetapi harus selalu kembali kepada kehendak Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14a. Coba Pak Samuel baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Ya, kata-kata kerja yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 12 14a ini ada misalnya berseru, berdoa, mencari, lalu kemudian apalagi menanyakan dan sebagainya. Itu kan sebuah kata yang memang menunjukkan bahwa meminta itu sekali lagi tidak identik dengan dalam iman Kristen ya, tidak identik dengan cuman menadahkan tangan seperti ini. Ada aktif gitu ada aktif, bahkan kreatif dan proaktif serta inovatif yang harus kamu lakukan. Maka kamu akan menemukan kemudahan yang Tuhan berikan. Tidak ada gunanya kita berdoa mati-matian minta Tuhan tapi kita diam. Ya, kita tidak harus menggali aktif gitu ya. Potensi diri, tidak menggali apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu kan ada bagian firman Tuhan mengatakan, kalau kamu kurang hikmat, mintalah hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Nah, kemudahan-kemudahan yang Tuhan sediakan bagi kita itu tidak sama seperti ketika orang tua memberikan kepada anaknya yang baru merangkak, tidak bisa langsung digendongnya, nggak bisa seperti itu. Tapi kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita yang meminta kepadanya untuk meminta kemudahan itu melalui apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Hikmat, pengertian, skill, kemampuan yang kita miliki. Bohong kalau manusia itu tidak punya kemampuan, tidak punya skill. Aku nggak bisa apa-apa, tapi kalau mau berdoa terus, nggak akan dapat. Tidak akan mendapat kemudahan. Tapi apa yang kamu sudah miliki dari Tuhan itulah yang harus kamu kembangkan. Dan dari situlah Tuhan bekerja memberikan kemudahan padamu. Seperti itu Pak Samuel. Oke. Nah, ayat ini nih yang tadi saya mau sampaikan, tapi kita justru ketemunya di sini. Matius 6 ayat 34 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini ayat ini kalau kita membaca dengan jeli mengandung 3 pengertian, Pak Samuel. Yang pertama itu kita minta kemudahan daripada Tuhan, tetapi yang terlebih dahulu itu harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya jangan sampai kita meminta sesuatu tetapi kita tidak mengerti kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi dikatakan bahwa kalau Tuhan memberikan kemudahan kepada kita,
kita juga harus hidup bermakna bagi orang lain. Ya. Nah, hidup bermakna bagi orang lain itu secara pemahaman untuk konteks masih hidup di dunia ini adalah kita menghadirkan kerajaan Allah bagi orang lain. Betul. Kalau kita menikmati kenikmatan yang luar biasa, berkat yang luar biasa, tapi sekitar kita, ya itu sama kayak orang korupsi kan. nah iya, kita tidak menghadirkan kerajaan Allah di tengah mereka, tidak ada damai, malah kita menjadi batu sandungan. Betul. Ya orang korupsi dia yang terima uangnya sendiri, dia menikmati, padahal itu menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain, membuat orang lain sengsara. Itu tidak menghadirkan kerajaan Allah. Pasti bukan kehendak Tuhan. Pasti bukan kehendak Tuhan. Dan kebenarannya, istilah mengatakan kebenaran ini adalah jangan membawa apa yang menjadi kebenaran kita untuk meminta kepada Tuhan. Tapi berdasarkan kebenaran Allah. Kenapa? Kebenaran Allah itu justru akan menolong kita supaya ketika kita minta itu kita tahu diri. Oke. Nah, kadang-kadang saya harus berbicara, orang minta, dia bertuhan, dia beriman, tapi minta tapi nggak tahu diri. Bahkan itulah yang dikatakan memaksa Tuhan, mengatur Tuhan, mengintimidasi Tuhan. Siapa sih kita sehingga kita boleh begitu sama Tuhan? Ya. Tapi kalau sampai seperti itu, berarti kita belum sampai kepada mengerti kebenaran Tuhan. Itu namanya kita tidak menghormati Tuhan dalam permintaan kita. Nah, lalu yang ketiga, ini jangan serakah. Katakanlah ini dikatakan karena hari ini kan dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kalau kita sebagai GKI ya Bapak Ibu dan Saudara, setiap minggu kita baca mengucapkan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu sebenarnya intinya itu kita itu betul-betul puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai, nah ini karena judul kita minta kemudahan ya. Tapi saya mau lanjutkan. Sering kali orang meminta kemudahan itu sudah melebihi dari kemudahan. Udah ada nih. Tapi tetap minta lagi. Celakanya, pakai bahasa celaka. Bahayanya ketika diberi lebih kepada Tuhan, lupa kepada sekitarnya. Dan menjadi batu sandungan malah. Itu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan sebetulnya. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan dalam bagian Matius 6 ayat 33 sampai 34 nih, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu sebenarnya melatih kita. Kalau engkau minta itu yang wajar loh. Ya. Yang sesuailah dengan kehendak Tuhan. Jangan sesuai dengan keinginanmu. Ini beda tipis keinginan dan kebutuhan itu. Tapi sebenarnya beda yang luar biasa loh. Keinginan itu ya pasti bukan kehendak Tuhan lah. Tapi kebutuhan itu selalu kehendak Tuhan. Jadi penghayatan jangan meminta kemudahan jika kemudahan yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kemudahan yang sesuai kehendak Allah adalah apa yang kita minta itu tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Dan apa yang kita minta itu menghadirkan nuansa kerajaan Allah. Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau kita bermewah-mewah karena Tuhan sudah memberikan kemudahan kepada kita, tapi kita sama sekali tidak punya empati, simpati kepada orang lain, kita sudah tidak bisa menghargai kemudahan yang Tuhan berikan. Dan kita justru menjadi batu sandungan ya. Dan Tuhan tidak dimuliakan. Ya. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Coba Pak Samuel baca. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya yang menurut kehendaknya, jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, pada bagian ini kita perlu perhatikan bahwa inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, sekali lagi menurut ditekankan kehendak Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita harus
bersungguh-sungguh memahami kebenaran ini. Sangat penting untuk meminta kemudahan dari Tuhan berdasarkan kehendak-Nya. Karena dengan demikian kita benar-benar mempercayai Tuhan. Dan kita siap menikmati apapun yang menjadi jawaban Tuhan. Nah, ini penting. Di kalimat yang terakhir, kalau kita meminta berdasarkan kehendak Tuhan, percayalah Tuhan itu selalu memberi yang lebih baik untuk kita. Kadang-kadang apa yang lebih baik yang kita yang kita pikirkan itu jauh berbeda dengan apa yang lebih baik yang Tuhan kehendaki. Betul. Contohnya, misalnya saya seorang pendeta yang harus meneladankan hidup bagaimana Yesus hidup. Tapi saya mintanya Mercy, mintanya apa lagi? Mobil yang mewah tuh. Mau minta apa? Alphard dan sebagainya. Saudara, itu mimpi yang memang bisa membahayakan. Kenapa? Kecuali kalau saya pengusaha besar. Ya. Pengusaha besar pun selama tidak menjadi batu sandungan, oke. Tapi kalau sudah menjadi batu sandungan, berarti kita sudah tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu kuncinya. Bahkan kan Tuhan Yesus sendiri, kalau kita mau belajar dari Tuhan Yesus, kan ketika dia berdoa di Taman Getsemani kan, dia kan juga tidak memaksa untuk biarlah cawan ini berlalu itu kan dia nggak maksa gitu kan, tapi bukan kehendakku tapi kehendak-Mu lah yang terjadi gitu ya. Itu adalah teladan paling tinggi dalam kehidupan beriman kita. Kita boleh sangat yakin bahwa kita punya akses untuk meminta kemudahan kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, apakah yang saya minta itu didorong oleh keinginan, keakuan, kemauan saya sendiri. Nah, sekarang kita tadi sudah dijelaskan. Ini teladan yang paling indah di dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44 itu. Ini saya memilih ini ditulis di 3 Injil sinoptik yang lain. Kecuali Yohanes tidak menulis ini. Tapi saya memilih Lukas. Dikatakan seperti ini. Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini harapan Yesus kan? Ya, harapan kalau bisa Yesus sih nggak jadi nih. Jadi, karena memang berat buat dia. Betul. Secara dalam kondisi dia kapasitas sebagai manusia yang taat kepada Bapa waktu itu, dia tidak mampu juga sebetulnya. Oleh sebab itu dia minta segala macam kan akan dia tahu tuh gambarannya akan menerima bagaimana seperti apa gitu. Tahu gambarannya. Sehingga keluarlah kalimat, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi ingat Bapak Ibu dan Saudara, tidak boleh berhenti di situ membacanya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lalu Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, itu juga diteladankan ketika konteks pada waktu Yesus meminta. Dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Sekali lagi, harusnya kan yang Yesus alami, oke dah, kamu gak jadi minum cawan itu. Nah, itu yang harusnya. Tapi jawaban Tuhan tidak begitu. Malaikat Tuhan yang adalah representasi Tuhan sendiri turun memberikan kekuatan kepadanya. Betul. Berarti cawan itu tetap harus diminum dong. Dinikmati mau tak mau. Nah, ini kan sebuah penggambaran bahwa kalau Yesus sampai waktu itu ngotot dan menolak kehendak Tuhan. Ya, kita semua binasa. Binasa semua. Inilah teladan yang luar biasa. Saya lanjutkan ya. Saudara, bukan keprihatinnya. Penderitaan Yesus itu tidak berhenti ketika dia melihat, membayangkan cawan itu. Tidak berhenti. Maka kemudian dilanjutkan kalimat, dia sangat ketakutan. Coba saudara bayangkan kondisi seseorang sangat ketakutan untuk menghadapi sesuatu itu kan. Stres banget. Berarti stres banget, ini berat banget, ini sangat butuh kemudahan. Seperti itu kan harusnya kan. Tapi lihat kalimat, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini sangat dogma sekali. Doa Tuhan Yesus ini luar biasa, yang mungkin tidak bisa kita temukan di sosok siapapun di dunia ini. Saudara,
ketika kemudahan itu misalnya Tuhan berikan kepada kita, ingat, jangan kendor di dalam bersekutu dengan Tuhan. Jangan kemudian setelah mendapatkan kemudahan itu, kita lalu mulai menikmatinya dengan euforia yang luar biasa. Tapi ingat, Yesus menteladankan, dia malah lebih bersungguh-sungguh lagi. Bahkan serius dalam Tuhan. Kan tidak sedikit orang kalau sudah mendapatkan kemudahan kan, ya relasinya dengan Tuhan mulai tergerus karena kesibukan. Ada orang minta, Tuhan biarlah pekerjaanku ini dipermudahkan. Lalu kemudian dipromosi, sehingga kemudian banyak sekali job-job yang muncul. Dan dikerjakan dengan, kok gampang ya, dapat akses keuntungan banyak. Lalu mulai sedikit waktu buat Tuhan. Ini hati-hati, tidak lagi bersungguh-sungguh. Nah, dalam doanya Yesus berharap kemudahan, tetapi Yesus tidak menjadikan harapannya itu untuk memaksa Bapa, melainkan mengembalikan kepada Bapa. Walau demikian Yesus tetap fokus, sungguh-sungguh, serius memohon kepada Bapa, tetapi tidak memaksa Bapa menuruti apa yang menjadi kemauannya. Inilah teladan meminta kemudahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Benar-benar ya, mau nggak mau harus, ya itu contoh yang paling konkret sih. Ya. Karena kalau yang dia mau, yang gampangnya ya nggak jadi disalib. Nggak jadi disalib dan kita semua binasa. Betul. Dan itu kan kejadian yang masih akan datang tuh di waktu itu. Betul. Gitu kan. Sesuatu yang masih bisa nggak jadi nih. Tapi kok aku harus ke sana, tapi itu kok nggak enak, hal yang nggak enak yang dia tahu bakal terjadi buat dia. Tapi sebenarnya ya dia mampu. Oh, mampu. Iya kan? Tuhan mampu, Yesus tuh. Misalnya Bapa tuh tahu bahwa Yesus tuh mampu sebenarnya. Cuman memang nggak enak aja yang harus dilakuin gitu ya. Dan yang perlu dikasih kan ya, yang ketika kita berdoa yang dikasih adalah kekuatan untuk kita bisa menghadapinya gitu kan. Bukan terus tiba-tiba langsung hilang semua, nggak jadi gitu. Karena ketika itu nggak jadi, malah kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang nggak jalan kan gitu. Betul. Jadi kalau kita belajar dari apa yang menjadi teladan Yesus ini, itu juga menolong kita agar ketika kita meminta kemudahan daripada Tuhan itu, tetap kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, jangan lupa, saya harus garis bawahi, ketika Yesus menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dampaknya bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita mau coba kaitkan dengan kehidupan kita, keseharian kita, pikirkanlah, kemudahan yang kita minta itu, apakah akan berdampak untuk menjadi bermakna bagi orang lain, bagi banyak orang, ataukah justru membuat orang lain menderita, sengsara seperti yang tadi di depan kita katakan. Nah, kadang-kadang Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi doa kita yang meminta kemudahan itu, karena Tuhan melihat, kalau saya berikan kamu ini, kamu hidupmu hanya untuk dirimu sendiri. Tapi kalau saya berikan kamu ini, kamu bisa lebih luas bermakna bagi orang lain. Agak berat memang. Bukan agak berat, tapi ini dampak kebaikannya jauh lebih luas bagi orang lain. Bagi dia juga baik. Bagi dia baik. Dan mendatangkan kebaikan buat orang-orang lain juga gitu ya. Dipakai sama Tuhan. Dipakai sama Tuhan. Dan yang paling menyenangkan, hidupnya memuliakan Tuhan. Betul. Nah, ya, itulah yang harus kita pikirkan dalam hidup kita. Karena gini Pak Samuel, terkadang kita itu minta karena ingin segala sesuatu mudah, kita merasa berhak. Hati-hati, kita merasa berhak menentukan, memutuskan, dan menuntut Tuhan. Jangankan Tuhan, orang tua kita saja kalau minta, lalu kita merasa berhak tanpa memikirkan bahwa dia adalah orang tua kita. Ada loh anak-anak seperti itu. Pokoknya aku maunya ini. Itu aku anakmu loh. Tanggung jawabmu. Oh, jangan begitu. Bagaimanapun juga kita ini anak. Ya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Jangan pernah ada pemikiran, aku yang menentukan. Aku yang memutuskan. Maka aku berhak menuntut Tuhan terkait apa yang kau minta.
dan engkau Allah harus menjawab apa yang menjadi keinginanku. Jangan. Ini sama sekali kita tidak melihat Tuhan itu sebagai yang berkuasa dalam hidup kita. Karena apa? Kadang-kala kita tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak berhak menentukan. Kok kita boleh minta, tapi kita tidak berhak menentukan. Maka saya kadang-kadang geli mendengar orang kalau berdoa itu, ada orang yang cerita, saya mau minta, katakanlah minta calon pendamping hidup ya. Ini yang saudara, semoga saya tidak terlalu salah. Tuhan, saya ingin pacar saya yang ukuran tinggi badannya sebegini, lalu yang putih kulitnya, hidungnya mancung dan begini-gini, baik kaya dan tidak rewel dan segala macam. Ya ini kalau sebatas sebatas angan-angan sih nggak apa-apa lah. Tapi kalau itu kemudian diklaim ke Tuhan, jangan menurut saya. Karena apa? Ingat, apa yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Tuhan. Katakanlah kalau misalnya Tuhan berikan yang begitu tadi ideal ya, kamu kuat nggak nanti? Iya. Kamu kuat nggak digoda pasanganmu itu oleh orang lain? Nah itu Betul. Kira-kira sederhana seperti itu. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini supaya kita sekali lagi teladanilah Yesus, minta harus kembalikan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Begitu, Pak Samuel. Iya, kadang kita juga yaitu kepinginnya yang gampang-gampang aja gitu ya, nggak mau yang susah. Terus akhirnya ya karena itu yang ada di pikiran kita, semuanya pengen instan, nggak mau ngelewatin proses. Akhirnya doanya jadi pokoknya keinginan kita pribadi yang kita tonjolkan gitu. Dan kita nggak sadar kalau itu bikin ya kita tuh jadi nggak tambah kuat, kita nggak jadi tambah maju. Betul. Gitu ya. Kita menjadi orang yang tidak dewasa dan tidak tidak tough ya. Karena hidup ini, kalau hari ini kita menghadapi tantangan katakanlah ukurannya 50, besok bisa jadi 70 loh yang kita hadapi. Iya, betul. Tapi kalau kita tidak berlatih dengan proses ketika kita menghadapi yang 50, kita nggak siap loh menghadapi yang 70 itu. Iya. Apalagi selanjutnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, tapi kitanya mau nggak diperlengkapi Tuhan. Betul. Maka mari, kalau apa yang Tuhan rancang itu pasti Tuhan tahu dan Tuhan memperlengkapi agar kita sanggup melewatinya. Jadi minta kemudahan harus berdasarkan kehendak Tuhan. Bolehnya sih boleh. Tapi harus kehendak Tuhan. Harus gitu berdasarkan kehendak Tuhan. Tidak bisa memaksa Tuhan. Tidak punya hak kita memaksa Tuhan. Ya, Tuhan lah kita dapat aksesnya, tinggal kita terus belajar gitu ya. Betul. Untuk bisa memintanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada closing statement. Ya, saya hanya ingin membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2-5 yang bisa makin meneguhkan kita bahwa memang kita punya akses dan punya ruang untuk minta kepada Tuhan. Tetapi kita juga tetap harus sadar diri bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tetapi ingat, semua harus kembali kepada kehendak Tuhan. Maka di akhir kalimat ini saya ingin menyampaikan, belajarlah untuk mempercayai Tuhan yang paling mengerti kemudahan seperti apa yang kita butuhkan dan yang terbaik bagi kita. Dia pasti akan memberikannya kepada kita sesuai dengan kehendaknya yang terbaik untuk kita. Jangan meminta kemudahan berdasarkan keinginan dan kehendak kita sendiri. Begitu Bapak Ibu dan Saudara. Begitu Pak Samuel. Baik, ya semoga kita benar-benar bersama-sama udah banyak belajar ya dari konten kali ini dan bisa
melakukannya, biar Betul. kita ketika berdoa meminta kemudahan itu tidak yang hanya untuk diri kita sendiri, Betul. tapi benar-benar fokus sama kehendak Tuhan. Betul. Mungkin Pak Andres bisa tutup Baik, dalam kita doa. akan berdoa ya. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang sangat mengerti keadaan kami, melebihi daripada kami mengerti keadaan kami. Termasuk mungkin ketika kami berhadapan dengan musim-musim kehidupan, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan biarlah kami terus bersyukur kepada Engkau. Yang tidak menyenangkan kami juga bersyukur karena Engkau membuka tangan-Mu untuk kami boleh meminta kepada Engkau. Namun kami harus selalu kembalikan setiap yang kami minta itu hanya kepada kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhanlah yang paling terbaik untuk setiap kami. Engkau berkati setiap umat-Mu, setiap orang yang mendengar podcast ini Tuhan, dimanapun mereka berada, agar mereka tidak khawatir, tidak takut dalam hidup mereka, karena Tuhan membuka akses untuk mereka boleh meminta kemudahan, tetapi semuanya harus berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami. Ini doa sembahyang kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.